akan senang untuk mencegah kita semua dari penyakit stroke. Ya nanti kita akan gerak bersama-sama. Nanti ikuti saya ya, yang ikutin ya. Jadi mulai sekarang, mulai pertamanya kita akan jalan di tempat dulu, yuk sama-sama ya. Ya, jalan di tempat, santai aja. Ya, sekarang kakinya dibuka dan sekarang mulai bertepuk tangan. Ikuti saya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, oma-opa. Setelah senam, saya pasti tahu nih oma-opa sudah seger ya, sudah lebih enak, lebih lemes badannya ya. Yuk kita lemesin lagi yuk tangannya yuk, biar lemes. Nanti kalau pas puji Tuhan, biar tepuk tangannya mantap. Haleluya. Haleluya, kita sama-sama mau siapkan hati, kita mau memuji menyembah Tuhan di ibadah umas ini. Biarlah lewat ibadah umas ini Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Saya ajak oma-opa semua, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab waktu yang masih Tuhan berikan hari ini adalah anugerah bagi kita semua, bagi saya, bagi oma-opa semua. Amin. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Yuk kita sebelum memuji menyembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah Tuhan melawat setiap oma-opa, bahkan setiap semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Dapati atas kami ya Tuhan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, hati yang mencintai Engkau Tuhan. Ada hati yang haus dan lapar akan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya oma-opa semua katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
ya Tuhan. Oma-oma, ibu tapak sirih ya Tuhan. Kami bersama mau senangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar kemurahan doa pujian penyembahan mengalir atas setiap oma-oma yang ada ya Tuhan. Haleluya. Hati yang bergairah dengan Tuhan, roh yang menyala-nyala kepada Tuhan ada pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Oma-opa yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Bahkan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Urapi kami juga ya Tuhan yang berada di atas mimbar ini ya Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Nama syaka, nama yaralapa, ya syaka, karena nama ibadah ini kami didedikasikan kepada-Mu ya Allah kami. Ya Tuhan kami yang Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, penyembuh, pemberi berkat, dikuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi juga setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan urapi setiap apapun yang kami bawa di hadapan-Mu dalam ibadah umas ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan pengurapan yang spesial ya Tuhan. Lidah bibirnya sepenuhnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga setiap firman yang dilepaskan mengubah kami, memberkati kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beracara ya Roh Kudus dalam seluruh ibadah umas pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangannya yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Shalom Mama apa yang terkasih, apa kabarnya? Apa kabarnya? Yang luar biasa, berikan lagi sorak-sorai yang dahsyat. Kalau kami boleh ada sampai pagi di Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur. Haleluya. Banyak yang akan buat di dalam hidupku. Rancangan
kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam hidupku.
Kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat nafas kami. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Sehingga ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami butuh lawatan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan. Yang sakit Kau telah sembuhkan. Yang miskin Kau perkaya. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Dan kami akan bangkit bersama Tuhan, menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes, berikan tepuk tangan yes. Ada yang baru pertama kali hadir pagi ini, boleh lambaikan tangan saudara. Wow, ada berapa orang ya? Ibu J juga baru pertama kali, Ibu Emi baru pertama kali. Dan kita percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Yang mau katakan yes? Saya percaya oma-opa di tempat ini adalah oma-opa yang berkemenangan. Aminnya kurang mantap. Yang berkemenangan. Seberapa banyak yang berkemenangan? Saya percaya orang-orang yang menang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu tinggal atas oma-opa, tinggal atas saya, tinggal atas kita semua. Raja Daud pun ini Roh Kudus, sehingga dia menari-nari bagi Allahnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bukan menari, tidak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari. Bila Allah, bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak. Oh, bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak. Yuk angkat tangan sama-sama. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, semua menari bagi Tuhan. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari. Yuk, oma-oma katakan, bila Allah ada. Sama-sama, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak ya Tuhan. Bukan menari, bukan menari, beri angkat tangannya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak menari, bukan menari. Seperti tidak menari. Haleluya. Tarian membuktikan bahwa oma, opa dan saya adalah orang yang diberkati. Seberapa banyak oma, opa yang diberkati Tuhan di tempat ini?
Siap terima berkat lebih lagi? Yuk angkat tangan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hebat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, dipakai-pakaikan tersedia bagiku. Pengawasanmu dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat kepala katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah katakan, dan Allah sanggup limpahkan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena kalau kita kamu diberkati, aku dilimpahi, atas segala sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagi kami, Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih mau puji Tuhan lagi? Wow, luar biasa ya. Siapa puji Tuhan lagi? Yang mau pulangnya jam 7 malam siapa? Ada ya? Yang mau pulang jam 7 malam ada? Ada. Oke, dipimpin oleh Ibu Rusliani ya. Wow. Ya, pulang sister. Jesus. Dalam kesedaran kasih setiamu Tuhan selalu baru dapat bagiku. Dari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Coba lihat ibu gembala kita itu warna jogetnya di depan. Ayo ikutin, oke? Tuhan Yesus baik, turun, 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 turun. Tuhan amat baik, naik, 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 naik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo menang-menangnya, turun. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dalam hidup. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Siap, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, berikan sorak-sorai yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita percaya karena Tuhan Yesus baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan kami. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Silakan persembahan kolektor boleh dijalankan. Hampa ku datang ke hadirat-Mu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Bapa untuk segalanya bagi kami Tuhan. Bicaralah Tuhan. Isi hati-Mu ada di tempat ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya,
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hari ini Bapa, kami mau lagu ini terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Ketika kami percaya firman-Mu terjadi dalam hidup kami, apapun beban Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasih Tuhan hari ini, percaya bukan karena Engkau melihat, percaya karena firman Tuhan mengatakan, dan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk Bapak, oh Bapak, untuk kelebaran kerajaan surga. Kami percaya biar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami boleh menjadi pembawa Pentakosta ketiga. Oh Bapak, terjadi di tempat UMAS ini Bapak. Meskipun umur kami mungkin sudah lanjut, tapi kami tahu ada anugerah Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Ketika kami membuka hati kami, seberapa kami buka hati kami, oh sebesar itu firman Tuhan akan ditabur dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Belum ada yang suruh duduk ya. Belum, itu umurnya 130 tahun. Coba yang umurnya 17 tahun. Nah, belum, itu umurnya masih 100 ya. Coba sekali lagi, yang umurnya 15 tahun.
Musiknya lupa. Sekali lagi, pemusiknya umurnya lupa ya dia. Yang umur 15 tahun. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita bersukacita banget ya, karena hari ini ada yang berulang tahun, umurnya gak main-main loh, umurnya 90 tahun. Saya percaya tahun depan juga ada yang 90 tahun lagi ya. Oh, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya kalau disuruh kasih judul, saya akan kasih judul Jalan Kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. Yuhana, aku tahu itu ada di kota Jalan Kemenangan. Oh, bukan itu ya. Tapi sama-sama kita belajar. 2 Korintus 2 ayat 14. Tolong dah ya. Yuk sama-sama dibaca ya, sama-sama baca. 3, 4. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Wow, puji Tuhan ya. Jadi jalan kemenangannya, kemenangan Tuhan, bukan kemenangan kita. Sama-sama katakan kemenangannya. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita sukacita banget. Nah, saya mau ceritakan jalan kemenangannya ya. Jadi bukan kemenangan kita. Mungkin kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kita seringkali kalau kita jalan ya, mungkin kita seringkali tersandung dan jatuh dan tergeletak. Tapi kalau di jalan kemenangannya ya, meskipun kita agak hoyong-hoyong ini, tetapi Tuhan menopang, Tuhan menanggung ya, Tuhan mengangkat ya. Nah, ini luar biasanya ya, jalan kemenangannya, bukan jalan kemenangan kita. Oke, next slide. Ya, siapa tahu ini? Oh, nggak asing lagi. Oh, aku tahu Bu Hana ya. Aku tahu. Nah, ya, kalau kita lihat beliau-beliau ini viral ya. Hari-hari ini sangat viral ya. Nah, mengapa ya? Saya kasih contoh. Ini salah satu contoh yang berjalan di dalam kemenangan diri sendiri ya. Tapi hari ini kita mau belajar di jalan kemenangannya ya. Nah, ada satu lagi contoh. Nah, ini ya. Ini juga berjalan di dalam kemenangannya sendiri ya. Yang tadinya apa jadi apa gitu ya. Tapi kita mau belajar hari ini berjalan di jalan kemenangannya. Oke, kita mau lihat kemenangan ya, kemenangan, menang ya, menang. Kalau kita ngomong menang, berarti harus ada apa? Harus ada apa? Pertandingan. Harus ada apa lagi? Peperangan, perlombaan ya. Kalau ngomong menang berarti harus ada pertandingannya. Kalau kita ngomong saya berjalan di jalan kemenangannya, berarti saya berada di dalam pertandingan. Amin. Aminnya cuma yang depan aja, yang belakang pertandingan. Aduh ya. Ya, sekali lagi, kalau kita ngomong berjalan di jalan kemenangannya, berarti kita berada di dalam satu pertandingan, berada di dalam satu peperangan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, jadi pertandingan peperangan, ya, kita mau berjuang, ya, kita nggak mau enak-enakan. Kalau peperangan, pasti kita semua mau berjuang. Kita lihat nih, slide yang peperangan. Nah, ini, kalau ini pertandingan, emang enak ditonjok, gitu enak. Pasti kita juga pengen melawan, ya, memberikan respon yang baik, ya. Kita juga pasti pengen ya melawan musuh ya, supaya kita nggak ditonjokin dan kita babak belur ya. Slide berikutnya lagi kita lihat ya. Nah, kalau yang ini ya, wah ini lebih parah lagi. Kalau kita diam aja, kita bisa bagaimana kira-kira? Bisa gimana? Tertembak mati. Oleh karena itu kita harus mengadakan perlawanan. Demikian juga dengan
kerohanian, kekristenan kita, anak-anak Tuhan, kita berada di dalam satu peperangan, berada di dalam satu pertandingan, di mana kita harus berjuang lembek-lembek. Enggak. Jadi berjuangnya harus sungguh-sungguh, berjuangnya harus keras, berjuangnya harus all out semaksimal mungkin. Amin. Tapi tadi datangnya jam 9.30. Katanya mau sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Tapi datangnya tadi ada yang 9.45. Oke, Bu Hana, maaf hari ini aja, minggu depan nanti kalau ada UMAS lagi, nanti Paskah aku datangnya jam 8.30. Oh haleluya. Siapa mau datang lebih awal lagi? Oh, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya. Oke ya. Nah, kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Kalau kita menang, sekarang kalau kita menang, kira-kira apa yang terjadi kalau kita menang? Kalau pertandingan, kita menang, kita dapat apa? Piala, hadiah. Apalagi? Juara, sukacita, bonus, apalagi? Bahagia, apalagi? Senang, bahagia, senang sama aja ya. Oke ya. Jadi kita lihat, kalau kita menang, oke, klik tolong berikutnya lagi, terus berikutnya lagi. Nah, kalau kita menang, kita dapat macam-macam ya. Kita akan lihat ya. Oke, kita dilulukan ya. Oke, berikutnya klik berikutnya lagi. Kita dapat hadiah, piala. Terus dapat apa lagi? Ini kira-kira gambarnya Daud sedang menginjak Goliat ya. Kira-kira ketika Daud menginjak Goliat, Daud dapat apa aja? Dapat apa aja? Kemenangan. Cita-cita. Dapat apa? Dapat sorak-sorai. Kita terus enak. Ya, terus dapat apa lagi? Puji Tuhan. Dapat puji Tuhan. Dapat apa lagi? Cita-cita. Jadi mantunya raja. Luar biasa kan? Jadi mantunya raja. Ya, dapat hadiah, dapat bonus luar biasa. Nah, terus berikutnya lagi. Di dalam peperangan ini, ya, pasti dia akan mematikan, ya, sehingga dia nggak dimatikan. Kalau enggak, bahaya. Terus klik berikutnya lagi, dapat apa lagi kalau dalam peperangan? Jarahan, ya, dapat emas permata, jarahan. Terus dapat apa lagi? Ini Daud nih. Wah, rakyatnya ya. Oh, Daud dapat mengalahkan berlaksa-laksa. Oh, Saul lebih dikit ya, jauh lebih banyak berlaksa-laksa. Sekarang kalau kalah, dapat apa kalau kalah? Coba. Patah semangat. Dapat apa? Patah semangat. Patah semangat. Terus dapat apa lagi? Malu. Apa? Cemoohan. Dapat apa lagi? Malu. Dapat apa lagi? Kesel. Kesel. Sedih, kematian ya. Nah itu kekalahan ya, dapat kematian juga. Nah kita lihat ya. Jadi di dalam peperangan tadi ya, di dalam jalan kemenangan ya, pasti ada pertandingan atau peperangan ya. Kemudian kita juga harus tahu musuh kita. Siapa musuh kita? Yuk kita lihat. Siapa musuh kita? Iblis dan antek-anteknya. Yuk kita baca ya, Efesus 6 ayat 12. Jadi kita ngerti, musuh kita menantu kita. Bukan. Musuh kita suami kita. Bukan, ya. Tapi musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya. Yuk kita baca yuk. Efesus 6 ayat 12. 3, 4. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, lagi klik berikutnya lagi. Nah, kita lihat ya, ada susunan pemerintahan di dalam tatanan kerajaan iblis. Ya, kita lihat ini ya. Nah, kita jadi tahu. Jadi musuh kita begitu kita mau
kesel sama teman kita, mungkin di dalam pelayanan atau di dalam keluarga atau di dalam keluarga besar, mau kesel, kita harus ingat musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya dengan siasat buruknya, siasat jahatnya. Nah, kita sekarang akan lihat. Nah, ini kita lihat. Ini jalan kemenangan. Ya. Ini orang ini, dari sini jalan kemenangan. Apakah di jalan kemenangan itu licin? Licin. Tidak. Licin, sehingga saya bisa pakai sepatu roda atau kursi roda. Licin? Tidak. Sama seperti yang di luar jalannya, ya. Bahkan lebih lagi. Kenapa lebih lagi? Karena iblis siap untuk menangkap. Ya, begitu mau ke gereja, iblisnya nyandung. Berantem. Kamu itu ya? Berantem suami istri. Sampai suaminya, udah aku gak mau datang. Nah itu ya, jalannya gak licin, jalannya banyak sambungannya, banyak iblisnya, banyak antek-anteknya, ya. Sehingga jalannya mungkin gak bisa cepat, gak apa-apa, asal menang. Amin. Mungkin jalannya gak bisa ngebut, tapi asal menang. Nah kita lihat tujuannya kemana tujuannya? Ke kerajaan surga, ya. Tetapi kalau kalah tujuannya ke neraka, ya. Nah ini ya, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Iblis yang bagaimana? Saya kemarin lihat film short clip ya, tentang crocodile, ya, tentang alligator, ya. Itu kayaknya diam aja. Begitu lengah, wah, langsung cepat sekali dia, nggak dikunyah loh, langsung masuk. Buka gini, dibuka langsung masuk, ya. Jadi hati-hati, lawanmu iblis yang siap untuk menerkam. Senggol sebelahnya, siap menerkam. Jadi hati-hati, ya, siap menerkam, jadi hati-hati. Lihat berikutnya lagi nih, kita lihat. Iblis melontarkan siasat jahatnya, penipuan iblis, ya, dilontarkan. Malaikat Tuhan, Roh Kudus katakan, ya, kita harus hidup kudus, ya. Oh, sekali-sekali. Kamu kan umurnya udah 90, kapan lagi? Besok nanti nggak ada kesempatan. Sekarang aja. Ayo, itu ada cewek cakep tuh. Ini bukannya ulang tahun, saya kan ngomong aja, ya. Terus yang malaikat Tuhan ngomong, kita harus hidup kudus, ya. Sebentar lagi tunggu panggilan, jadi kita harus hidup kudus, ya. Jangan ada cacat celah. Nah, kita harus mengerti itu, ya. Ada bisikan Roh Kudus, ada bisikan iblis. Jadi musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya. Nomor 2 musuhnya siapa? Kita lihat nomor 2 musuhnya. Daya tarik dunia. Sama-sama katakan. Daya tarik dunia. Yang pertama apa tadi? Iblis dan antek-anteknya. Kedua, daya tarik dunia. Yuk kita lihat daya tarik dunia apa aja, kita lihat, ya. Emas, perak, permata, ya. Cari mantu. Rumahnya di mana? Itu gang kecil. Ada lagi ya yang deketin kamu. Mobilnya apa? Itu namanya daya tarik dunia, ya. Waduh, ini saya juga anak saya juga udah model-model udah harus cari pasangan, ya.
Nomor satu, cinta Tuhan enggak? Nah ya, cinta Tuhan enggak ya? Dia pelayanannya apa di gereja? Nah, kita tanyanya begitu, beda ya. Kalau dunia, dia anak sultan di Bandung apa di Makassar? Dia anak sultan enggak? Enggak. Oh jangan. Hidup ini susah. Kamu harus dapat anaknya sultan. Mama aja operasi hidung kamu itu mahal. Ya. Jadi kamu harus dapat anaknya sultan. Ya. Nah ini ya sultan ya. Kemudian harta, yaitu harta. Kemudian cari dunia cinta dunia, popularitas ya, kedudukan, popularitas ya, apalagi selain popularitas. Wah ini popularitas ya, populer ya. Siapa yang gak kenal orang nih, semua pasti kenal ya. Ya, siapa? Michael Jackson. Ya. Kemudian berikutnya lagi, cari kedudukan ya. Wah ya, yang kedudukannya yang gini loh. Gak apa-apa giginya meleset sedikit, gak apa-apa. Asal anaknya presiden gitu loh ya. Nah, ya jadi cari kedudukan. Karena cinta dunia ya. Terus tadi sudah harta, sudah tahta. Kemudian apa ini? Wanita ya. Kita enggak ya. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa musuh kita adalah iblis yang antek-anteknya. Nomor 2 apa? Tadi apa? Dunia ya. Cinta dunia yang kedua ya. Nah kita lihat berikutnya lagi. Ini Tuhan Yesus saja di dalam perjalanannya Tuhan Yesus juga dihadang oleh iblis. Nah ini lihat ya. Tuhan Yesus diperlihatkan, dibawa ke tempat yang tinggi ya. Kemudian diperlihatkan ya semuanya ya. Kemudian iblis mengatakan begini, kamu lihat semuanya ini ya. Lihat. Semuanya ini aku berikan kepada kamu. Tuhan Yesus gini. Semuanya milik Tuhan loh, ya kan? Tapi sudah diambil oleh iblis. Tuhan, kamu mau semuanya ini aku berikan padamu. Tuhan, gitu ya. Kemudian asal kamu menyembah aku. Nah ya, iblis pinter ya akalannya ya. Bagaimana dengan kita ya, yang punya anak ya, yang punya anak sudah mulai musim mau ngawinin anak atau ngawinin cucu, hati-hati. Kita pilih yang cinta Tuhan apa pilih yang sultan ya. Itu jadi PR buat kita. Yuk baca yuk 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka amin ya. Sekarang nomor 3. Lagi nomor 2 apa? Cinta dunia. Sekarang nomor 3 adalah keinginan daging ya. Keinginan daging, rupa-rupa keinginan daging itu apa? Rupa-rupa keinginan yang timbul ya, yang timbul berasal dari tubuh kita. Contohnya apa? Apa? Iya, rakus maksudnya rakus, bukan makan banyak. Rakus, terus apa lagi? Jalan-jalan, habisin duit. Jalan-jalan gak apa-apa. Ya makan gak apa-apa, jalan-jalan gak apa-apa. Kalau rakus itu bahaya ya. Nah rupa-rupa keinginan yang timbul dari tubuh kita itu merupakan jebakan yang menggoda ya. Itu yang seringkali dipakai oleh iblis untuk membunuh, untuk membinasakan kita. Nah, ada yang kebal nggak terhadap keinginan daging, keinginan tubuh? Ada yang kebal nggak? Ya. Gimana? Saya Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, kalau ingat Rabu Kamis puasa-puasaan, Jumat kalau ada tanggal merah puasa, Sabtu libur puasa, Minggu ingat puasa untuk hari Senin
gitu ya. Jadi saya kalau sama dosa itu kebal. Saya itu nggak kedagingan. Ya, hati-hati ya. Tidak ada yang kebal. Ada yang kebal dosa di sini, kebal keinginan daging di sini. Kalau yang kebal keinginan daging nanti pulangnya lewat pintu sini aja. Karena saya mau bagiin nasi box di depan, nanti pulangnya lewat sini. Yang kebal keinginan daging. Nah, ya. Jadi setiap kita pasti ngalami keinginan daging, ya. Tapi bagaimana kita mengendalikannya? Nanti kita lihat. Keinginan daging itu tidak ada seorang pun yang kebal. Kita lihat nih gambarnya nih. Hofni dan Pinehas, ya, anaknya Imam Eli. Ini imam itu pendeta, gitu ya kira-kira ya. Imam itu pendeta, tetapi dia berbuat dosa, ya. Dengan persembahan, dia ngambil lemak-lemaknya, dia ambil dulu, sikat dulu. Padahal lemaknya itu harus dibakar, persembahkan dulu untuk Tuhan. Nanti mau diambil nggak apa-apa, ya. Tapi dia melakukan dosa. Kemudian berikutnya lagi, Simson. Simson itu adalah hakim, ya, menjadi hakim. Tapi dia juga jatuh di dalam dosa. Dia kebal apa enggak? Tidak kebal terhadap dosa. Ya, dia jatuh godaan akibat godaan Delila, ya, akibat wanita, ya. Bagaimana dengan Daud? Daud kebal dosa enggak? Oh, Daud itu pemuji penyembah loh. Haleluya. Semua roboh. Geblok. Haleluya. Yang sakit sembuh. Kebal dosa enggak? Enggak kebal juga, ya. Meskipun dia nyembah Tuhan, ya, pagi siang dia enggak kebal dosa. Dia membuka kesempatan untuk dosa itu bisa masuk. Sehingga apa yang terjadi, ya? Terjadi dia melihat Betseba, ya. Nah, ya, sehingga ini Simson, yang Daud. Berikutnya lagi. Klik berikutnya lagi, yang Daud. Nah, ini sehingga anaknya lahir, ya. Kemudian apa lagi, ya? Di sini dikatakan di Galatia 5 ayat 19, nanti dibaca di rumah, ya. Ada klik berikutnya lagi, coba kita lihat percabulan, ya. Percabulan nggak cuma melakukan secara tubuh, tetapi pikiran cabul juga banyak. Tapi hari ini kita mau belajar, kita nggak ada lagi pikiran cabul. Amin. Ya, tidak ada lagi pikiran cabul, ya. Nggak lagi buka-buka situs porno. Amin. Ya. Bu Hana, saya tuh nggak buka loh, sungguh loh, saya tuh nggak buka, muncul sendiri. Saya juga pernah tiba-tiba muncul, waduh, gemeter tuh sampai nggak bisa matiin, mau matiin sampai gemeter. Nah, ya, dalam nama Yesus langsung saya matiin, ya. Kemudian berikutnya lagi nafsu. Nah, ini tadi yang roh rakus, ya. Kemudian penyembahan berhala, hati-hati, ya. Itu adalah keinginan daging, ya. Oh, fokus pada uang, ya. Kemudian sihir ramal, hati-hati, ya. Kamu daripada susah-susah, ayo aku ajak, yuk. Kemana? Ke gereja. Nanti ke gerejanya kita mau ke itu Cimeong. Ngapain ke Cimeong? Udah pokoknya dia nanti tahu deh, ya. Nah, hati-hati, ya, sihir ramal itu hati-hati. Perseteruan hati-hati, suami istri hati-hati, dengan anak menantu hati-hati. Iri hati, amarah, dengki, kepentingan diri sendiri, geram, ya. Kemudian ingin membunuh, ya, kemabukan, pesta pora. Ini luar biasa banget. Itu yang namanya keinginan daging. Nomor 3. Nomor 1 tadi apa? Musuhnya iblis dan kata-kata. Kedua, cinta dunia. Ketiga, keinginan daging. Sekarang keempat, ya. Kita harus melatih diri, ya.
Kita jangan jangan sampai terpleset dengan hal-hal dunia. Berikutnya adalah keinginan mata ya. Keinginan mata. Nah, mata melihat boleh nggak ya? Boleh ya. Tapi pada waktu mata melihat, hati-hati. Mata adalah salah satu organ yang dianugerahkan Tuhan ya. Mata adalah organ melihat, untuk melihat kemuliaan Tuhan, mata ya. Tapi bukan untuk melihat yang aneh-aneh. Kemudian berikutnya lagi dikatakan bahwa mata itu ada jendela ya. Mata adalah jendela hati ya. Jadi sesuatu yang masuk lewat mata turun ke hati ya. Yang masuk lewat mata turunnya ke hati. Jadi harus hati-hati. Kalau matanya jahat, maka hatinya jahat ya. Matanya jahat, hatinya jahat ya. Sehingga apa yang terjadi? Bicaranya jahat, kelakuannya jahat, pikirannya jahat, komplit ya. Kalau namanya nasi komplit ya, ini komplit ya. Jahatnya jahat pikiran, jahat perkataan, dan jahat ya perilaku, semuanya. Kalau matanya jahat ya. Jadi keinginan mata kita harus hati-hati ya. Jalan-jalan di mall boleh nggak? Boleh jalan-jalan ya. Jadi kalau yang males jalan-jalan di luar, boleh jalan-jalan di mall, puter di mall ya, jalan kaki puter di mall ya. Boleh, tetapi hati-hati dengan keinginan mata. Jangan semua kepengen dibeli ya. Boleh beli, nanti buat hadiah Abdullah Cito. Amin. Amin ya. Nah, apa yang dimunculkan dari mata ya, itu bisa meracuni hati kita. Jadi hati-hati ya. Nah ini ya, keinginan mata yang jahat ya, atau tidak tepat, tidak sesuai firman ya, itu akan meracuni hati kita. Sehingga pikiran, perasaan, perkataan menjadi jahat. Hati-hati, mata adalah pelita tubuh. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Adam dan Hawa ya. Hawa ketika melihat buah ya, dikatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Hati-hati ya. Mantu, mah, ini aku punya teman si A dan si B ya. Yang A itu badannya bagus, tinggi, ganteng. Yang si B rada kesleo sedikit gitu. Gimana mah ya? Nah ini ya, keinginan mata. Pasti keinginan mata juga sebagai mama kepengennya dapat yang bagus, yang sempurna ya, keinginan mata ya. Tapi terserah Tuhan ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tetapi kita harus ingat keinginan mata ya. Kemudian berikutnya lagi ya, Daud matanya melihat orang lagi mandi. Hati-hati ya. Itu bisa menyebabkan dosa. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Sekarang yang keempat, tadi keinginan mata, sekarang keangkuhan manusia. Ya, keangkuhan itu kesombongan manusia menentang akan Tuhan. Saya ingat tiba-tiba Herodes. Ketika Herodes sombong, angkuh, menentang Tuhan, ya, tiba-tiba dia ditampar malaikat. Gitu ya. Ada gambarnya nggak ya? Berikutnya lagi. Nah ini ya, ditampar malaikat. Kalau yang nampar anak atau suami masih nggak apa-apa. Ini ditampar malaikat. Ceplok, jatuh. Kemudian dimakan cacing. Hati-hati, keangkuhan hidup. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Jadi hati-hati di dalam kita berbicara, hati-hati di dalam hati kita ya. Jangan ada keangkuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar ya. Jadi musuh kita ada tadi ada 4 apa aja coba? Cinta dunia, keinginan daging,
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oke. Nah, kita sudah lihat. Tadi kita lihat di dalam peperangan, ya, ada pertandingan, ada peperangan. Kita tahu musuh kita harus tahu musuh kita. Tapi kita juga harus tahu kekuatan kita. Amin. Amin, kekuatan kita. Siapakah lawan kita, ya? Tidak ada. Ingat lagunya? Gimana lagunya itu, ya? Nah, itu kekuatan kita, ya. Backingan kita siapa? Backingan kita. Tuhan Yesus. Backingan kita Tuhan Yesus, ya. Oh, luar biasa, ya. Sekarang kita lihat bagaimana supaya kita bisa mengalahkan musuh itu tadi. Kita lihat, ya. Kita kalahkan iblis dan antek-anteknya dengan apa? Dengan darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, itu kita kalahkan iblis dan antek-anteknya. Oleh perkataan kesaksian kita, menggunakan selengkap senjata Allah. Saya pikir dulu selengkap senjata Allah itu, oh nanti dikasih pedang sama Tuhan, dikasih perisai sama Tuhan. Ternyata ini adalah firman Tuhan. Ini adalah karakter kehidupan kita. Jadi nggak bisa kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, kita mau ngelawan iblis loh, hati-hati loh. Ya. Jadi kalau karakter kita nggak benar, ya, kita masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita juga harus bereskan dulu, ya, kita bereskan. Kemudian bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita? Mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dengan apa? Kita sadar, ya, bahwa keinginan mata itu tadi melihat perempuan mandi tadi itu dosa. Kita harus sadar, ya. Kita harus bertobat. Kemudian kita banyak membaca firman, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak minta kepenuhan Roh Kudus, ya. Kemudian apa lagi? Masuk di dalam komunitas orang yang takut akan Tuhan. Jangan komunitas orang yang biasa-biasa saja, tetapi masuk di dalam komunitas orang yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini kita punya kelompok yang orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Saya lihat setiap kali di-share, ya. Wah, pagi hari, siang hari, wah, share terus, ya. Share firman Tuhan. Semoga firman Tuhannya membaca sendiri dan menulis sendiri, ya. Jadi jangan cuma dari orang lain. Nah, kita hari ini tahu. Jadi tadi setiap kali kita mau jalan di jalan kemenangannya Tuhan, kemenangan Tuhan, kita harus tahu, ya, siapa musuh kita, ya, supaya kita menang, ya. Kita tahu siapa Allah kita, backingan kita. Dia Allah yang hidup, yang luar biasa. Kita juga tahu siapa diri kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Kalau anak aja kita belain, apalagi Tuhan terhadap kita. Amin. Ya. Nah ini, jadi kita harus tahu sehingga kita boleh berjalan di jalan kemenangannya. Boleh di ayat yang paling awal tadi, boleh? Tolong Samuel ayat yang paling awal. Nah ini, ya, berjalan di jalan kemenangannya, ya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Dengan perantaraan saya, sama-sama katakan perantaraan saya, untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Jadi keharuman Tuhan, ya, kehebatan Tuhan itu boleh diketahui semua orang karena kita, ya. Jadi karena kita menang, menjadi umat pemenang, ya, kita berjalan di dalam kemenangan Tuhan, kita boleh menaburkan, boleh menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Amin. Nah hari ini kita juga tahu, kita percaya, kita cek diri kita, ya. Kita ini sudah berjalan sampai tahun keberapa, ya. Kalau Pak Dolajito hari ini kan berjalan sampai tahun ke-90. Mungkin ada yang berjalan
hari ini tahun yang ke-89. Ada juga yang berjalan sampai baru tahun 55 ada. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai di sisanya ini, sisa tahun yang tinggal sedikit ini ya, kita kesandung. Ya, kita tergelincir. Keinginan mata yang nggak benar, keinginan daging yang sembrono, keangkuhan hidup. Nggak tahu siapa gua. Besannya sultan. Mungkin yang lainnya, mungkin keangkuhan hidup yang model lainnya ya. Tapi kita mau cek diri kita. Dalam sisa hidup yang tinggal sekian ini, hati-hati ya. Jangan sampai kita masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita cek diri kita ya, sama-sama ya. Oke. Saya tidak akan perpanjang karena kita masih ada acara lain. Saya minta worship leader untuk bergabung bersama kami di tempat ini. Yuk kita tundukkan kepala. Syarala patakara la bayara la bayara la masyana. Ikatara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la masyana. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Biarlah di masa sisa kehidupan kami ini Tuhan, di masa tahun-tahun yang ke depan ini Tuhan, oh kami boleh Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau. Oh kami tidak menjadi orang yang menjadi sandungan bagi yang lain, tapi kami menyebarkan keharuman nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Bapa Surgawi. Kaulah segalanya.
Kalau engkau bapak, ibu, oma dan opa yang dikasih Tuhan, engkau pengen menjadi orang yang menyebarkan keharuman bagi nama Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Di dalam sisa hidupmu mungkin kita sudah berumur 55 tahun, mungkin ada yang berumur 90 tahun, ada yang berumur 75 tahun. Dalam sisa kehidupan kita yang gak lama lagi, oh Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, aku mau jadi orang-orang yang menyebarkan keharuman nama Tuhan. Oh, pengenalan akan Tuhan terjadi lewat kehidupanku. Oh, ketika orang melihat hidupku, mereka melihat Tuhan dalam hidupku. Mereka melihat aku menjadi suratan yang terbuka bagi dunia ini. Oh, taruh tanganmu di dadamu. Bapak Surgawi, hambamu saat ini berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka masing-masing. Hambamu berdoa, kami percaya Tuhan, kami percaya Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan Roh-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Oh, mereka boleh Tuhan dimampukan, mereka boleh dimampukan untuk berjalan di jalan kemenangannya Tuhan. Kami percaya mereka nggak mampu tanpa Tuhan, tetapi kami punya backingan yang luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa menjadi backingan dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan melewati peperangan demi peperangan, melewati pertandingan demi pertandingan. Kami mengalami kemenangan meskipun kelihatannya secara dunia kami kalah, tapi kami tahu kemenangan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oh, sekalipun kelihatannya kami biasa-biasa saja, sekalipun kelihatannya ekonomi kami biasa-biasa saja, tapi kami tahu kami berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Karena kemenangan Tuhan tidak diukur oleh, oh Tuhan, kemenangan Tuhan tidak diukur oleh harta, kemenangan Tuhan tidak diukur oleh hal-hal yang lainnya. Oh Tuhan, tapi kemenangan Tuhan, oh diukur karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih saat ini Bapak. Kami hambamu sudah selesai mengungkapkan isi hatimu. Kami percaya biar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami berjalan di dalam kemenangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Silakan untuk Pak Dula Cito. 90 tahun bukan usia yang muda. 90 tahun adalah perjalanan yang panjang. Melewati lebah, melewati gunung, melewati goncangan, melewati badai. Tapi seorang Opa Dula Cito adalah seorang opa yang dipilih Tuhan secara khusus. Hamba Tuhan ini dipilih Tuhan secara khusus, sehingga hari ini boleh ada dalam umur yang ke-90. Bukan karena manusia, bukan karena obat-obatan, bukan karena vitamin, tapi karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena doa dari anak-anaknya, karena doa dari cucu-cucu dan menantunya. Oh rata syekera lapa yara lapa yara lapa yara lapa syekera lapa lama takara lapa syekera lapa takara lapa yara lapa kira lama. Saya minta kita semua bagi berdiri, kita akan berdoa untuk Opa Dula Cito. Kira ta syekera lapa yara kira takara lama syekera lapa 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 kira lapa takara lapa yara lapa yara lapa yara lapa yara lapa. Bapak Surgawi, dalam usia yang ke-90 ini Bapak, kami percaya anugerah-Mu tetap sempurna, tetap ada untuk Papa, untuk mertua, untuk Engkau. Oh Tuhan, Kong buyut Tuhan terjadi pada Bapak Dula Cito, Opa Dula Cito. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kalau Opa Dula Cito sudah membesarkan 5 anaknya, sudah membesarkan keluarganya. Oh Tuhan sudah membawa anak-anaknya dekat pada Tuhan. Semua anugerah Tuhan, semua karena doa Opa Dula Cito terjadi pada anak-anaknya, pada mantunya, pada cucu-cucunya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kesehatan penuh Kau berikan dalam kehidupan Opa Dula Cito. Damai sejahtera yang ilahi, sukacita yang dari surga boleh terjadi pada Opa Dula Cito. Oh bahkan cengkeraman Tuhan terjadi pada Opa Dula Cito dalam nama Yesus. Engkau
genggaman tangan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis tidak dapat mengambil engkau daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Aku lepaskan damai sejahtera, sukacita. Aku lepaskan kesehatan. Aku lepaskan, oh Tuhan, oh Tuhan, Tuhan, aku lepaskan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan Opa Dula Cito. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini pada ulang tahun yang ke-90. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk anak-anaknya, untuk Ibu Linda dengan adiknya yang hari ini bersama-sama dengan kami, dan ketiga anaknya lainnya yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa Bapak, mereka adalah anak-anak yang mengasihi Papa. Tuhan terima kasih. Mereka selalu Bapak mengupayakan kehadiran Papa ada di Umas. Karena mereka tahu Bapak, Tuhan, Tuhan, Engkau adalah terlebih utama. Engkau adalah fokus utama dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan Opa Dula Cito. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, happy birthday to you. Happy birthday. Kami akan menyemangati mahkota ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya. Hari ini resmi usia 90 tahun. Sama-sama katakan 90 tahun. Shalom, Opa Oma semua, dan semua pengurus. Saya bersyukur hari ini saya dan Papa, saya bisa merayakan ulang tahun Papa yang ke-90, tepat hari ini tanggal 27 Maret. Dan luar biasa, memang Tuhan tahu ya yang tepat waktu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya anak Dola Cito yang pertama. Saya mewakili keempat adik saya yang tiga ada di luar negeri, tidak dapat hadir. Kemudian juga saya punya anak 4, semua di luar negeri juga. Ada 1 di Bali yang paling kecil. Jadi sekarang yang ada hadir adalah adik saya kedua dan ipar saya, dan juga ada mbak saya, mungkin semua pada sudah kenal ya. Nah, saya pribadi dan mewakili keluarga besar saya mengucapkan terima kasih kepada tentu saja Ibu Hana sebagai ketua di sini Humas, dan juga kepada ibu-ibu yang cantik-cantik, pengurus semua yang boleh juga melayani pagi hari ini, juga musik dan juga WL semuanya. Terima kasih loh ya semuanya, dan Bapak Ibu yang hadir semua, Opa Oma, tetap setia ya, tetap setia. Saya bersyukur Papa Mama saya, cuma sayang hari ini Mama saya sudah dipanggil Tuhan, yaitu 8 tahun yang lalu. Dan kalau tidak, dia pasti juga setia ikut Humas ya, sekian belas tahun, puluhan tahun, mungkin belasan tahun. Mereka setia, termasuk Papa saya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan masih bisa datang untuk ikut Humas.
Saya berikan sedikit kesaksian tips untuk papa saya. Beliau tidak pernah makan obat vitamin, apalagi tidak pernah ke dokter, ya. Itu luar biasa. Kena COVID pernah 1 kali karena ketulan saya, tetapi cuma hanya batuk sedikit, demam sedikit, 3 hari negatif. Itu dahsyatnya Tuhan memberikan. Saya yang drop. Kenapa saya drop? Karena saya khawatir ya untuk papa saya. Karena tidak saya kasih vaksin. Ya, saya tidak memberikan vaksin karena saya menyangkut dia usia sudah cukup tua. Tetapi dahsyatnya Tuhan, dia disembuhkan dan dia diberikan kuat, dan hari ini dia boleh memasuki usia yang ke-90. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan kami bersyukur semuanya, keluarga besar kami, mereka juga tolong sampaikan kepada semua, terutama ke Ibu Hana dan juga semua panitia, semua pengurus humas. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa salam juga buat Pak Kiki yang luar biasa ya. Saya dilahirkan gereja di bawah Pak Niko, dan kemudian pengembalaan juga ke Pak Kiki ya. Dari tahun 90 saya juga ada di gereja sini. Saya rindu sekali dan kangen sekali untuk selalu ada di gereja ini. Tetapi karena sudah 10 tahun saya harus pelayanan di Kalimantan Barat ya. Jadi saya setiap kali banyakkan di Kalimantan Barat. Baik, terima kasih sekali lagi Hana, Ibu Yanti dan Ibu Ana. Terima kasih semuanya, ibu-ibu yang cantik, yang teman-teman mama saya, teman-teman papa saya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Yesusku, ibadah sudah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah umas Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau memberikan kami semua, yaitu kekuatan yang ekstra Tuhan, kesehatan. Oleh karena firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Ibu Hana Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kami semua. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami setia semuanya. Tidak ada, oh Tuhan, yang mundur, tidak ada yang jenuh, tetapi semuanya boleh bersukacita, semuanya boleh setia sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati Tuhan para, oh Tuhan, pemusik Tuhan, WL Tuhan, baik singer yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan kesehatan semuanya di dalam nama Yesus. Berkati semuanya Bapa, semua para umas yang ada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, dan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan
Oh, kami yakin dan percaya hari ini Engkau sudah berkenan kepada kami semua Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu Ibu Hana, Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa Bapa. Sukacita, sehat terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati yaitu Bapak Surajito Tuhan. Oh Tuhan, supaya dia ulang tahun ini Tuhan 90 ini tetap sehat, tetap kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah dia, oh kami percaya hamba-Mu ini menjadi berkat buat keluarga besarnya, baik anak-anaknya, cucu-cucu, mantu-mantunya semua Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan umur panjang sampai 90 tahun Bapa. Terima kasih, berkati keluarga besarnya hamba-Mu Tuhan, Bapak Surajito Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan kami berdoa untuk Rayon 1D Bapak Kiki Haryadi Tuhan. Oh Tuhan, dengan istri dan keluarga besarnya Bapak, Engkau memberkati Tuhan, berikan kesehatan. Oh Tuhan, berikan Tuhan sukacita lebih dari itu Tuhan. Pelayanannya di mana saja Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan menerima yaitu berkat yang dari Engkau, hamba-Mu yang Mari Oma dan Opa, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk berjalan di jalan kemenangan Tuhan terjadi pada Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan percaya Tuhan, sama-sama katakan